Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali lagi bersama channel Klajes. Kali ini kita akan membahas soal tentang perbandingan kuantitatif. Sebelum masuk kita ke pembahasan soal, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat lagi pemahaman tentang perbandingan kuantitatif berdasarkan kisi-kisi dari BKN, di mana perbandingan kuantitatif ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Nah, ini dia soal yang pertama. Jika X adalah bilangan yang menyatakan 0,31% dari 9,251 dan Y adalah bilangan yang menyatakan 9,251% dari 0,31, maka A X sama dengan Y, B X lebih besar sama dengan Y, C X sama dengan setengah Y, D X lebih kecil dari Y, atau E X sama dengan Y tambah 0,5. Sekilas ini bisa langsung kita tentukan ya, dimana X itu disebutkan adalah 0,31% dikali 9,251. Y sama dengan 9,251% dikali 0,31. Nah, ini artinya apa? Ini adalah sama aja ya, karena ini dibalik saja ini. Jadi nilai X sama dengan nilai Y. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Diketahui nilai X sama dengan 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 pangkat setengah, dan Y sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Pernyataan yang benar adalah A. X sama dengan 3Y, B. X sama dengan Y pangkat 3, C. X sama dengan Y, D. X sama dengan Y per 3, dan E. X sama dengan 3 per Y. Oke, kita masuk ke lembar coret kita. Langkah pertama, kita harus menyederhanakan soal ini. X sama dengan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 di pangkat setengah, sementara Y adalah akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan 5 pangkat 5 per 2 dikali 2 pangkat 4 per 2 dikali 2 pangkat 3 per 2, sementara Y ini kita sederhanakan juga, dimana 8 pangkat 2 per 3. Kita selesaikan. 2 pangkat 5 per 2 ditambah 4 per 2 ditambah 3 per 2 adalah 12 per 2 sama dengan 2 pangkat 6. Sementara Y ini kita jadiin 2 pangkat 3 kali 2 per 3, berarti 6 per 3, 2 pangkat 2. 2 pangkat 6 adalah 64, sementara 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi perbandingannya adalah X sama dengan Y pangkat 3. Artinya 4 pangkat 3 adalah 64. Sama dengan 64. Berarti X sama dengan Y pangkat 3 adalah opsi yang B. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Jika 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X sama dengan 5 dan 2 per 4 pangkat Y sama dengan 5, maka A. X lebih kecil dari Y, B. X lebih besar dari Y, C. X sama dengan 3Y, D. X sama dengan Y, atau E. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan.
Oke, kita masuk ke lembar catat kita. 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X itu sama dengan 5. Sementara Y adalah 2 per 4 pangkat Y sama dengan 5. Ini kan sama aja dengan 2 pangkat Y per 4 pangkat Y sama dengan 5. 2 pangkat X per 4 pangkat X sama dengan 5. Artinya ini adalah sama ya. Jadi kalau kita masukkan nilai yang sama X dan Y adalah hasilnya tetap 5. Jadi X sama dengan Y adalah opsi yang D. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4. Jika X sama dengan 1/25 dan Y sama dengan 25%, maka AX sama dengan Y, BX lebih besar dari Y, CX lebih kecil dari Y, DX lebih besar sama dengan Y, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Kita sederhanakan soalnya. X sama dengan 1/25, sementara Y adalah 25% atau 25/100. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan jadi 1/4. Jadi X sama dengan 1/25, sementara Y sama dengan 1/4, berarti X lebih kecil dari Y. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Oke, lanjut untuk soal nomor 5. Jika X sama dengan 77 pangkat 8 dikurang 77 pangkat 7 dan Y sama dengan 77 pangkat 7, maka A. X sama lebih besar dari Y, B. X lebih kecil dari Y, C. X sama dengan Y, D. X sama dengan 3Y, dan E. X sama dengan 2Y. Oke, kita sederhanakan soalnya. X sama dengan 77 pangkat 8 dikurang 77 pangkat 7, sementara Y sama dengan 77 pangkat 7. Ini kita sederhanakan. X sama dengan 77 pangkat 7 dikali 77 pangkat 1. 77 pangkat 7 dikali 77 pangkat 1 adalah 77 pangkat 8 dikurang 1. Jadi Y sama dengan 77 pangkat 7. Nah, X sama dengan 77 pangkat 7 dikali 77 pangkat 1 ya, 77 ya, kurang 1 jadi 76. Y sama dengan 77 pangkat 7. Nah, dari sini jelas kelihatan X lebih besar dari Y. Jawabannya adalah opsi yang A. Oke teman-teman, demikian 5 soal tentang perbandingan kuantitatif. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat informasi video terbaru dari Kelas JS. Saya juga ingin mengimbau teman-teman untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu, salam CPNS.